Halo Sobat Tante Irma, yang sudah subscribe saya doakan semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Yang belum subscribe langsung saja pencet tombol subscribe-nya supaya dan semoga apa yang diinginkan segera terwujud. Nikmati ceritanya sampai akhir ya, karena cerita ini menarik dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Baiklah, kita lanjut ke ceritanya. Di sebuah kawasan elit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Di balik pagar besi setinggi 3 meter yang menjulang angkuh, berdiri sebuah rumah pilar putih yang megah. Rumah milik keluarga Buningrum. Dari luar, rumah itu tampak seperti istana. Tapi bagi Ranti, rumah itu adalah penjara. Penjara tanpa jeruji besi, namun mampu mematikan jiwa. Ranti, gadis desa berusia 22 tahun, masuk ke keluarga itu karena sebuah kesalahan. Dia menikah dengan Bayu, putra tunggal Buningrum, karena hamil duluan. Sebuah aib yang ingin ditutupi oleh keluarga terpandang itu. Namun sayang, janin itu keguguran di bulan kedua pernikahan. Dan sejak saat itu, status Ranti di rumah itu berubah total. Dia bukan lagi istri, dia bukan menantu. Dia adalah parasit. Mari kita lihat keseharian Ranti. Jam dinding menunjukkan pukul 3.30 pagi. Saat penghuni rumah lain masih terlelap dalam selimut tebal dan AC dingin, Ranti sudah harus bangun. Tugas pertamanya, mengepel lantai marmer seluas 500 meter persegi dengan tangan. Buningrum tidak mengizinkan pakai alat pel tongkat. Harus pakai kain, biar bersih sampai ke pori-pori marmernya. Begitu perintah mertuanya. Tangan Ranti yang dulu halus, kini kasar dan pecah-pecah terkena cairan pembersih lantai yang keras. Lututnya sering lebam karena berjam-jam merangkak di lantai keras. Setelah mengepel, dia harus memasak. Menu untuk Buningrum harus western. Menu untuk Bayu harus Asian. Ranti memasak sendirian. Pembantu yang asli justru dilarang membantu Ranti. Biarkan dia kerja, dia itu numpang makan gratis di sini, harus tahu diri. Teriak Buningrum setiap kali melihat pembantu ingin menolong Ranti. Dan saat sarapan tiba, ini adalah momen paling menyakitkan. Meja makan penuh dengan hidangan lezat buatan Ranti. Bayu dan Buningrum duduk menikmati makanan itu. Ranti berdiri di pojok, memegang serbet menunggu instruksi. "Mas, aku boleh ikut makan? Aku lapar," bisik Ranti pada suaminya. Bayu menoleh, tapi belum sempat menjawab, Buningrum sudah membanting sendok. "Prang! Heh, sadar posisi dong. Kamu itu bau keringat, bau bawang. Nanti selera makan saya hilang kalau kamu duduk di sini. Sana makan di dapur. Ambil sisa kemarin di kulkas." Ranti menatap Bayu. Matanya berkaca-kaca, memohon pembelaan. "Mas," tapi Bayu, laki-laki yang dulu berjanji melindunginya, hanya menunduk sambil mengunyah roti. Dia takut pada ibunya. Dia takut fasilitas kartu kreditnya dicabut. Ranti mundur perlahan. Air matanya menetes, jatuh ke lantai marmer yang baru saja dia pel. Di dapur yang dingin, Ranti makan nasi dingin dengan garam, sambil mendengar tawarnya suami dan mertuanya dari ruang makan. Setahun berlalu, Ranti bertahan hidup seperti zombie. Kurus, pucat, tak terawat. Kecantikan alaminya tertutup oleh penderitaan. Di saat Ranti sedang hancur-hancurnya, Buningrum membawa masuk bencana baru ke dalam rumah. Namanya Cinta. Cinta adalah putri rekan bisnis Buningrum. Cantik, modis, lulusan luar negeri, dan tentu saja kaya raya. Buningrum terang-terangan menjodohkan Bayu dengan Cinta di depan mata Ranti. "Nah, Bayu, ini baru level kamu. Wangi, berkelas, bukan kayak yang di dapur itu," sindir Buningrum keras-keras. Cinta sering datang ke rumah, makan malam, nonton TV bareng. Ranti disuruh melayani mereka. Menyajikan teh, membawakan buah. Bayangkan sakitnya hati Ranti. Dia menuangkan teh untuk wanita yang sedang menggoda suaminya. Dan Bayu? Bayu mulai tergoda. Cinta menawarkan dunia yang gemerlap, sementara Ranti hanya menawarkan kesedihan dan bau bawang. Suatu malam, Ranti tidak sengaja mendengar percakapan di ruang tamu.
Tante tenang aja, papaku udah siap investasi 10 miliar ke perusahaan tante. Asal Bayu jadi milik aku, ucap cinta manja. Bu Ningrum tertawa girang. Beres sayang, si Ranti gampang itu. Nanti tante cari alasan buat usir dia. Lagian Bayu juga udah jijik sama dia. Ranti yang bersembunyi di balik tembok dapur menutup mulutnya agar tangisannya tidak pecah. Hatinya bukan retak lagi, tapi hancur menjadi debu. Malam itu, Ranti sadar. Dia tidak sedang berjuang mempertahankan rumah tangga. Dia sedang menunggu waktu untuk dieksekusi. Eksekusi itu datang seminggu kemudian. Bu Ningrum sengaja mencari kesalahan. Ranti dituduh mencuri cincin berlian. Padahal cincin itu disembunyikan sendiri oleh Bu Ningrum di tas belanja Ranti. Dasar maling kampungan. Tamparan keras mendarati pipi Ranti. Plak! Sudah miskin, numpang, sekarang nyolong. Kurang ajar. Ranti bersimpuh, memegang kaki Bayu. Demi Allah, Mas, aku nggak ambil. Sumpah, Mas. Tapi Bayu menepis tangan istrinya. Dia sudah buta oleh janji manis cinta. Aku kecewa sama kamu, Ran. Ternyata mentalmu emang mental miskin, ucap Bayu dingin. Malam itu hujan turun sangat deras, seolah langit Jakarta ikut menangis. Bu Ningrum melempar koper baju Ranti keluar pagar. Baju-baju Ranti berserakan di aspal yang basah dan berlumpur. Keluar kamu! Jangan pernah tampakkan muka gembelmu di sini lagi. Besok surat cerai saya kirim. Pintu gerbang besi yang megah itu ditutup kasar di depan hidung Ranti. Blam! Ranti berdiri sendirian di tengah hujan, basah kuyup, menggigil. Dia memunguti bajunya satu persatu dengan tangan gemetar. Dia menatap jendela lantai 2, kamar yang dulu dia tempati. Lampunya menyala hangat. Dia membayangkan Bayu sedang tertawa lega di dalam sana. Di detik itulah, air mata Ranti berhenti. Dia mengusap wajahnya yang basah. Tatapannya berubah. Dari tatapan memohon, menjadi tatapan nyalang penuh tekad. Dia berbisik pada angin malam. Suaranya parau tapi tajam. Ingat hari ini Bu Ningrum. Ingat penghinaan ini Mas Bayu. Kalian membuang saya seperti sampah. Tapi demi Tuhan, suatu hari nanti, saya akan kembali. Dan saat itu terjadi, kalian akan menengadah melihat saya. Dan saya tidak akan menunduk untuk menolong kalian. Ranti menyeret kopernya, berjalan menembus kegelapan, meninggalkan neraka itu selamanya. Ranti pulang ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Dia tidak punya uang, tidak punya koneksi. Yang dia punya hanya resep sambal bawang warisan neneknya dan sakit hati yang menjadi bahan bakarnya. Ranti ingat, dulu Bu Ningrum yang sombong itu diam-diam sering nambah nasi kalau Ranti bikin sambal ini. Dengan modal sisa uang 500.000, Ranti ke pasar. Dia beli cabai rawit terbaik, bawang merah, dan minyak. Dia mulai memasak di dapur kayu rumah ibunya yang sederhana. Asap pedas mengepul, membuat matanya perih. Tapi perih di matanya tidak sebanding dengan perih di hatinya. Awalnya susah setengah mati. Ranti menitipkan sambal kemasan toples kaca itu ke warung-warung makan. Seringkali ditolak. Halah, sambal ginian mah bikin sendiri juga bisa, cibir pemilik warung. Ranti juga jualan keliling naik sepeda ontel. Panas, hujan, dia terjang. Pernah dia melihat mobil mewah lewat yang mirip mobil Bayu, Ranti langsung sembunyi di semak-semak karena malu. Dia menangis di pinggir jalan. Tapi dia bangkit lagi. Enggak, aku enggak boleh kalah. Titik balik terjadi 6 bulan kemudian. Seorang YouTuber makanan terkenal, food vlogger, yang kebetulan lewat desa itu, mampir makan di warung tempat Ranti menitipkan sambal. Dia iseng mencoba sambal Bu Ranti. Matanya melotot. Gila, ini sambal enak banget. Pedesnya nampol, tapi gurihnya bikin nagih. Ini hidden gem parah. Video review itu di-upload. Trending. Dalam semalam, HP jadul Ranti meledak oleh notifikasi WhatsApp. Pesanan datang dari Jakarta, Surabaya, bahkan luar pulau. Ranti kewalahan. Dia merekrut janda-janda di kampungnya untuk bantu mengulek sambal. Dapur kayu berubah jadi dapur keramik. Sepeda ontel berubah jadi mobil box. Ranti tidak berhenti di sambal. Dia membuka catering,
Lalu restoran Nusantara berkonsep modern. 3 tahun berlalu. Ranti yang dulu dihina bau bawang, kini dikenal sebagai Ibu Ranti, CEO dari Ranti Culinary Group. Penampilannya berubah total, kulitnya terawat, bajunya bermerek tapi sopan, dan auranya aura wanita sukses yang tak tersentuh. Sementara Ranti terbang tinggi menembus awan, apa kabar Mas Bayu dan Bu Ningrum? Karma bekerja dengan cara yang sunyi, tapi mematikan. Ingat Cinta, wanita idaman Bu Ningrum? Ternyata, Cinta dan ayahnya adalah sindikat penipu investasi bodong. Setelah Bayu menikahi Cinta, dan Bu Ningrum menyerahkan sertifikat tanah serta uang 10 miliar untuk investasi, Cinta dan ayahnya kabur ke luar negeri. Menghilang tanpa jejak, keluarga Bu Ningrum hancur lebur. Uang habis, utang di bank menumpuk, rumah mewah di Pondok Indah disita bank, mobil-mobil ditarik leasing. Bayangkan, Bu Ningrum yang biasa tidur di kasur king size, sekarang harus tidur di kontrakan petak yang atapnya bocor. Stres berat membuat Bu Ningrum terkena stroke. Mulutnya miring, kakinya lumpuh sebelah. Dia hanya bisa duduk di kursi roda bekas. Bayu, pangeran manja itu terpaksa kerja kasar. Dia jadi tukang ojek pengkolan, kadang jadi kuli angkut di pasar. Kulitnya menghitam, wajahnya tua sebelum waktunya. Setiap malam, di kontrakan sempit itu, Bu Ningrum sering menangis. Bayu, Mama lapar, pengen makan enak. Bayu hanya bisa menyodorkan nasi bungkus murah. Sabar, Mah, uangnya cuma cukup buat ini. Dalam hati, Bayu sering teringat Ranti. Dulu, Ranti selalu menyajikan makanan enak dan rumah bersih. Sekarang, Bayu sadar dia telah membuang berlian demi batu kerikil. Takdir punya selera humor yang unik. Suatu hari, Bayu melihat lowongan kerja sebagai driver pribadi CEO di sebuah perusahaan kuliner besar di Jakarta Pusat. Gajinya besar. Bayu melamar. Setelah lolos tes menyetir, dia dipanggil untuk wawancara user, pengguna atau bos langsung. Bayu masuk ke gedung pencakar langit itu dengan baju kemeja yang sudah agak lusuh. Dia kagum melihat kemewahan kantor itu. Sekretaris mempersilahkan Bayu masuk ke ruangan CEO yang sangat luas dan dingin. Di ujung ruangan, ada kursi kebesaran yang membelakangi pintu, menghadap ke jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan kota Jakarta. "Selamat siang, Bu. Saya Bayu, pelamar untuk posisi driver," ucap Bayu dengan suara bergetar, takut-takut. Perlahan, kursi itu berputar. Sosok wanita anggun dengan blazer putih, rambut ditata rapi dan kacamata elegan duduk di sana. Dia menatap Bayu dengan tatapan datar. Jantung Bayu berhenti berdetak. Dia mengenali wajah itu. Meski sekarang jauh lebih cantik dan berkelas, dia kenal tatapan itu. "Apa kabar, Mas Bayu? Masih ingat saya?" Suara wanita itu tenang, tapi menusuk. Bayu jatuh berlutut. Kakinya lemas. Ranti, ini kamu?" Ranti berdiri, berjalan mendekat. Bunyi heelsnya menggema di ruangan sunyi itu. Tak, tak, tak. "Dunia sempit ya, Mas. Dulu kamu usir saya saat saya tidak punya apa-apa. Sekarang kamu datang melamar jadi sopir saya." Bayu menangis terseduh-seduh. Dia bersujud di kaki Ranti, persis seperti Ranti dulu bersujud di kakinya. "Ranti, maafkan Mas Ran. Mas nyesel, Mas bodoh. Tolong Mas Ran, Mama stroke di kontrakan. Kami nggak punya uang. Tolong terima Mas kerja. Atau kita rujuk ya. Kita kan belum resmi cerai agama. Mas janji bakal baik sama kamu." Ranti mundur selangkah, menghindari sentuhan Bayu. Wajahnya jijik. "Rujuk? Mas pikir saya bareng rongsokan yang bisa dibuang, lalu dipungut lagi saat butuh? Maaf Mas, Ranti yang dulu, yang bodoh dan penurut, sudah mati malam itu di tengah hujan. Yang berdiri di depan kamu adalah Bu Ranti, CEO perusahaan ini." Ranti kembali ke mejanya, menekan tombol intercom. "Security, tolong ke ruangan saya. Ada pengganggu." Bayu panik. "Ran, tega kamu Ran. Mama sakit Ran." Ranti menatap tajam.
Itu bukan urusan saya. Itu hasil perbuatan kalian sendiri. Karma tidak pernah salah alamat. Dua orang security bertubuh kekar menyeret Bayu keluar. Sebelum Bayu di pintu, Ranti memanggil. "Tunggu." Ranti mengambil sesuatu dari mejanya. Sebuah toples kaca berisi sambal. "Bawa ini, Mas. Kasih ke ibumu. Ini sambal bawang resep yang dulu sering dia hina bau. Bilang sama dia, sambal bau bawang inilah yang bikin saya bisa beli gedung ini. Makanlah, biar kalian ingat rasa penyesalan." Bayu dilempar keluar gedung. Dia menangis meraung-raung di trotoar sambil memeluk toples sambal itu. Di atas gedung, Ranti melihat ke bawah lewat jendela kaca. Dia tidak tersenyum puas, dia tidak menangis. Dia hanya merasa lega. Beban di dadanya selama bertahun-tahun akhirnya terangkat. Ranti berbalik, kembali bekerja menandatangani dokumen miliaran rupiah. Dia tahu, hidup harus terus berjalan ke depan, bukan menoleh ke belakang. Sahabat semua, cerita Ranti mengajarkan kita, jika kamu dihina, jangan balas dengan makian. Balaslah dengan karya dan kesuksesan. Biarkan mereka menonton tepuk tangan orang lain untukmu, sementara mereka masih sibuk dengan kebenciannya. Sampai di sini cerita Tante Irma hari ini. Semoga kalian semua terhibur dan jangan lupa komen dari kota mana saja yang hadir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Salam sehat dan bahagia.